Mohon padamu ya Bapa, suruh firman-Mu datang, melaksanakan kehendak-Mu dari Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Firman-Mu menjadi pelaku kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami memperhatikan dengan lebih teliti, sehingga damai sejahtera kami seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kami seperti gelombang-gelombang laut tidak pernah berhenti. Kami mohon perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua dan keluarga kami, dan kami tolak singkirkan semua pekerjaan iblis dan persenjataannya yang mencuri benih-benih firman yang ditanam dan disiram, sehingga bisa tertanam dan disiram seperti di tanah yang gembur, sehingga Bapa memberikan pertumbuhan tidak saja 30, 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah yang hidup, yang datang melaksanakan kehendak-Mu pada kami semua, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya firman-Mu melaksanakan kehendak-Mu saat kami membaca dan mendengarnya, saat kami menanam dan menyiramnya. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan. Kita bersyukur hambanya Ibu Anglingling semakin disehatkan dan dikuatkan, masih bisa melayani kita semua walaupun dalam keadaan berbaring, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan memproses kesembuhan hambanya sampai suatu saat tidak lagi melayani sambil berbaring, bisa sambil duduk dan berdiri. Dan mari kita membacakan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui penglihatan Maleakhi pasal 4 ayatnya yang ke-5 dan 6, dan digabung dengan Roma 15 ayat 4 sampai 6, sehingga kita mengalami apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kita menjadi umat yang layak baginya, siap menantikan kedatangannya yang kedua kalinya maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3:4, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Roma 15 ayat 4 sampai 6. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita terus memperhatikan firman Tuhan, karena dengan memperhatikan firman Tuhan dengan lebih teliti, kita tidak hanya terbawa arus, tapi kita bisa terus mengalami bahagia, damai sejahtera, walaupun masalah-masalah kita belum diselesaikan, mungkin terasa makin sulit, masih banyak kendala, tapi kita bersyukur lewat teguran-teguran, nasihat-nasihat Tuhan saat Ibu Onglingling mendoakan kita satu persatu. Kita mau terus mengasihi, mengampuni, terjadi pemulihan antara orang-orang yang menyakiti, mengecewakan hati kita,
Dan dengan kita yang mengasihi mengampuni mereka, maka terjadilah mujizat-mujizat yang Tuhan janjikan, pertolongan yang ajaib, berkat-berkat yang di luar dugaan. Pada saat Nabi Maleakhi mendapat pesan Tuhan ini, sekitar 440 tahun sebelum Masehi sampai 400 tahun sebelum Masehi, seolah-olah akan datang Nabi Elia secara fisik sesuai dengan ayat yang kelima bahwa Nabi Elia akan datang. Ternyata bukan Nabi Elia yang datang, tetapi datang dalam pribadi Yohanes Pembaptis sesuai dengan kesaksian Gabriel, malaikat Gabriel kepada Sakaria yang doanya sudah dikabulkan. Bagaimana janji Tuhan sejak zaman Nabi Maleakhi beratus-ratus tahun harus melalui proses yang rumit, yang sulit untuk bisa terjadi karena harus lahir Nabi Elia yang dijanjikan itu melalui rahim seorang yang mandul, yaitu Elisabeth. Elisabeth juga tidak tahu bahwa dia akan melahirkan Nabi Elia yang dijanjikan itu. Sakaria juga tidak tahu, tetapi pada waktu dia melaksanakan tugas di Bait Allah, malaikat Tuhan yang datang memberi kesaksian kepadanya bahwa dia akan bersukacita dan bergembira. Sebagaimana dalam Lukas 1 ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Inilah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria, tetapi Sakaria tidak percaya akan hal itu sehingga dia menjadi bisu sampai lahirnya Yohanes. Baru dia menuliskan nama Yohanes itu, baru dia bisa berbicara. Tuhan begitu rapih, teliti mempersiapkan satu rancangan untuk mempersiapkan suatu umat yang layak baginya. Tetapi harus melalui proses yang rumit. Harus ada Elisabeth yang mandul. Harus ada Sakaria yang tidak percaya akan nubuatan itu. Tetapi janji Tuhan tergenapi. Banyak orang Israel bertobat kepada Tuhan Allah mereka setelah Yohanes Pembaptis melaksanakan tugasnya. Walaupun banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, tapi ada beberapa kota yang tidak bertobat, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Betsaida, Korazim, dan Kapernaum. Tuhan senantiasa ingin melakukan banyak mujizat supaya bisa terjadi pertobatan. Tetapi di Betsaida,
Korazim dan Kapernaum, walaupun terjadi banyak mujizat, tidak terjadi pertobatan. Sehingga Tuhan membandingkan Betsaida dan Korazim dengan Tirus dan Sidon. Seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat seperti di Betsaida dan Korazim, pasti ada banyak pertobatan. Tapi Tuhan tidak izinkan terjadi di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat. Sehingga wajar saja mereka tidak mengalami pertobatan. Jadi ada tipe-tipe kota yang butuh harus ada mujizat dulu baru terjadi pertobatan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang siap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan sehingga bisa terjadi mujizat supaya bisa terjadi pertobatan. Karena Tirus dan Sidon membutuhkan mujizat baru bisa bertobat. Tuhan juga tidak izinkan di Sodom dan Gomora terjadi mujizat sehingga sudah dibinasakan. Padahal di Kapernaum banyak mujizat, tidak terjadi pertobatan. Oleh sebab itu kita jangan menyia-nyiakan mujizat-mujizat yang sudah banyak terjadi dalam Zoom Grace Ministry ini maupun di gereja masing-masing, supaya harusnya terjadi banyak pertobatan setelah banyak mujizat ini. Karena kalau tidak terjadi pertobatan, maka tanggungan, hukuman, penghakiman terakhir akan lebih berat bagi mereka yang sudah mengalami mujizat tapi tidak mengalami pertobatan. Oleh sebab itu Tuhan berusaha lewat Yohanes Pembaptis bisa dihasilkan umat yang layak baginya sehingga banyak juga bisa berbalik kepada Tuhan. Berbeda dengan zaman Nabi Yunus, dalam waktu yang singkat saja dia harus melaksanakan tugasnya, sedangkan Nabi Maliaki 400-an tahun baru tergenapi nubuatan datangnya Nabi Elia. Tapi Tuhan juga mempersiapkan suatu umat yang layak baginya di Niniwe dengan mengutus Yunus. Tuhan tidak mengutus Nabi Elia datang ke Niniwe. Karena kalau Nabi Elia yang datang, pasti orang-orang Niniwe tidak akan bertobat. Tuhan memilih Yunus karena Yunus nanti tidak mau berangkat, sehingga Yunus akan mendapat hukuman. Lalu setelah dia masuk ke dalam perut ikan besar, dia bertobat dan dia mau melayani sesuai misi Tuhan di Niniwe, baru dimuntahkan keluar dari mulut ikan sehingga orang-orang di pantai itu melihat dengan mata sendiri ada manusia yang keramat yang keluar hidup-hidup dari mulut ikan besar yang berkata-kata 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan, sehingga mereka menyampaikan informasi itu secepatnya sampai ke raja dan pemerintah-pemerintah pembesarnya, semuanya, pejabat-pejabatnya, rakyatnya, hewan-hewan mendadak mengadakan pertobatan tiap-tiap hari, 40 hari doa puasa, sehingga Tuhan tidak jadi menunggang balikan Niniwe. Inilah cara Tuhan mempersiapkan umat yang layak baginya. Hanya dalam 40 hari saja sudah terjadi pemulihan, pertobatan. Tentunya antara orang tua dan anak, ayah dan anak sudah dipulihkan. Tidak terjadi dendam, sakit hati lagi. Sehingga doa puasa mereka berkenan diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Dan dia juga sudah berupaya supaya orang-orang Israel berbalik kepadanya. Tetapi masih ada Kapernaum
Betseda dan Korazim yang tidak mau bertobat. Tapi kita bersyukur setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, masih lagi Tuhan mengirim Roh Kudus supaya menginsafkan Betseda, Korazim, dan Kapernaum, supaya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, berita keselamatan bisa disampaikan. Yang belum bertobat di Korazim, Kapernaum, Betseda saat itu bisa menyusul bertobat. Bahkan Saulus yang menganiaya umat Tuhan juga bisa menyusul bertobat. Karena ada pelayanan firman dan doa, dan ada pelayanan meja yang dikerjakan oleh Stefanus dan kawan-kawan yang penuh roh dan hikmat, sehingga banyak tokoh agama yang bergabung, sehingga membuat hati Saulus menjadi panas. Dia ingin menghentikan kegerakan jalan Tuhan dengan meminta surat kuasa, legalitas dari pemerintah, tokoh agama, untuk bisa melakukan aniaya besar-besaran kepada umat Tuhan. Tetapi Tuhan juga tahu bagaimana menginsafkan Saulus akan dosa kebenaran dan penghakiman di pintu gerbang Damsik. Tuhan Yesus menghadang dia dengan sinar kemuliaannya yang menyilaukan dan membuat dia buta, dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Demikianlah Saulus juga akhirnya mengenal siapa yang dianiaya, karena Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Secara fisik dia tidak menganiaya Yesus, dia hanya menganiaya para murid Yesus yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus. Tapi secara roh Tuhan Yesus mengakui bahwa dia yang dianiaya oleh Saulus, sehingga Saulus juga bisa dipakai Tuhan. Seperti juga Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, sehingga jemaat mula-mula di Korintus, di Makedonia, Filipi, Galatia, dan lain-lain dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus yang dikhususkan oleh Roh Kudus, baik bersama Barnabas maupun Silas. Dan kita bersyukur apa yang sudah dilakukan oleh Paulus dan Silas menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam setiap puji-pujian penyembahan dalam Zoom Grace Ministry. Mereka melakukan bukan dalam tempat ibadah, tapi di penjara, memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga bukan saja kuasa-kuasa kegelapan yang dihancurkan, tapi belenggu-belenggu secara fisik juga terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, sehingga kepala penjara salah paham, dikira para narapidana akan melarikan diri, dan kepala penjara ingin bunuh diri saat itu supaya jangan harus menanggung malu hukuman oleh atasan gara-gara kelalaian, sehingga para narapidana bisa lolos begitu saja. Tapi Rasul Paulus yang telah dipakai Tuhan untuk mempersatukan umat yang layak baginya, juga akhirnya bisa mendapat kesempatan bersaksi kepada kepala penjara ini, jangan celakakan dirimu, kami semua ada di sini. Sehingga kepala penjara ini bertanya apa yang harus dia lakukan, dan akhirnya Rasul Paulus bisa menyampaikan firman Tuhan yang tercatat hingga saat ini, yaitu percayalah akan Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau beserta seisi rumahmu. Demikian juga seisi rumah kepala penjara Filipi menjadi umat yang layak bagi Tuhan saat itu. Kita juga bersiap-siap pada akhir zaman ini. Tuhan juga mau melawat kepala penjara yang ada di setiap kota di negeri ini, supaya mereka juga bisa bertobat seperti kepala penjara di Filipi, melalui hamba-hambanya yang sudah menyangkal diri,
yang sudah memikul salib, mengikuti dia sehingga harus dipenjara, bukan karena kesalahan, bukan karena korupsi, bukan karena membunuh, tetapi karena Injil, karena nama Tuhan Yesus. Mereka juga akan bisa bersaksi dengan berani di penjara-penjara, sehingga kepala penjara juga bisa bertobat seperti kepala penjara di Filipi. Jadi Tuhan yang sudah memakai Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat yang layak baginya. Tuhan juga mau memakai kita yang ada dalam Zoom Grace Ministry ini mempersiapkan umat yang layak baginya. Di setiap kota kita masing-masing, desa kita masing-masing, gereja masing-masing, agar bisa lebih banyak jiwa yang bertobat dan diselamatkan, karena mereka menanti-nantikan mujizat seperti di Tirus dan Sidon dan Sodom dan Gomora, yang harus ada mujizat dulu baru bisa bertobat. Maka kita juga harus siap-siap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga ada mujizat-mujizat di tempat-tempat yang mana akan bertobat kalau terjadi mujizat. Dan jangan sampai kalau sudah ada mujizat tidak terjadi pertobatan, maka akan mendapat hukuman yang lebih parah dari Sodom dan Gomora dan Tirus dan Sidon. Kalau sudah terjadi banyak mujizat seperti yang dalam Zoom Grace Ministry ini maupun di dalam KKR, tapi masih ada yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat walaupun sudah ada mujizat, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu bagaimana Tirus dan Sidon tidak mengalami mujizat sehingga tidak ada pertobatan. Tidak ada mujizat sehingga Sodom dan Gomora tidak terjadi pertobatan. Masih Tuhan beri kesempatan kepada kita mengalami banyak mujizat dalam Zoom Grace Ministry ini maupun di gereja masing-masing, agar dengan adanya bertambah-tambah mujizat, orang-orang yang belum bisa bertobat bisa menyusul bertobat. Jangan kita salahkan mereka, kok tunggu mujizat baru bertobat. Tuhan juga maklumi, kalau tidak terjadi mujizat, kalau terjadi mujizat di Sodom dan Gomora pasti ada yang bertobat. Tapi Tuhan tidak izinkan terjadi mujizat saat itu. Tapi sekarang Tuhan ingin terjadi mujizat di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini lebih banyak orang durhaka daripada zaman Nabi Meliaki, daripada zaman Yohanes Pembaptis. Tuhan mau memakai kita seperti Yohanes Pembaptis, seperti Nabi Elia, memulihkan hati orang-orang yang sudah saling bermusuhan di dalam rumah tangga masing-masing. Sesuai firman Tuhan, musuh orang adalah orang-orang seisi rumah. Orang-orang yang hidup dalam roh dan dalam kedagingan saling bermusuhan. Yang hidup di dalam roh disakiti oleh yang hidup di dalam kedagingan. Dan juga kalau menyangkal diri bisa memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Rasul Petrus juga sudah belajar untuk mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia belum bisa menyangkal diri. Dia belum bisa memikul salib, sehingga dia mengambil pedangnya dan memotong telinga hamba seorang imam besar. Karena dia hanya mau mengikuti Tuhan Yesus tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib. Sehingga dia membalas yang jahat dengan jahat. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan teladan yang baik kepada Simon Petrus. Dia menyambungkan kembali telinga hamba imam besar yang putus itu. Bahwa dia tidak setuju Petrus melakukan hal itu, tapi itu hanya menggenapi firman bahwa Yesus ditangkap seperti penyamun yang ditangkap, sehingga harus ada kejadian seperti itu. Tapi akhirnya Rasul Petrus setelah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia dipulihkan di pantai Tiberias dengan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sehingga Rasul Petrus mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus ingin dia membuktikan, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang gembalakan domba-dombaku, Petrus tidak menjawab, ya guru atau ya Tuhan, aku mau menggembalakan domba-dombaku. Sehingga Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, dan Petrus juga tetap akui bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menugaskan dia, gembalakanlah domba-dombaku. Dan akhirnya Rasul Petrus bisa menyangkal diri, memikul salib mengikuti Tuhan Yesus, menggembalakan domba-domba. Tetapi suatu saat dia akan melarikan diri dari kota Roma karena dia tidak siap untuk disalibkan. Makanya Tuhan Yesus menemui dia di perbatasan kota Roma. Saat dia bertanya kepada Tuhan Yesus, mau kemana engkau Tuhan? Aku mau menderita bersama saudara-saudaraku di Roma. Disitulah Rasul Petrus kembali lagi mau menyangkal diri, mau mengikuti Tuhan Yesus, tidak melarikan diri dari kota Roma, dan rela mengikuti Tuhan Yesus, disalibkan dengan kepala di bawah. Inilah maksud Tuhan, supaya kita semua mau mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan saudara-saudara seiman kita menjadi umat yang layak baginya sampai titik akhir pertandingan kita. Tetap menyangkal diri, tetap memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tetap memendam kecewa, sakit hati karena tidak mau mengampuni orang-orang yang berulang-ulang menyakiti hati kita, padahal Tuhan sudah menegur supaya kita mengampuni bukan saja 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Bahkan orang-orang yang kita ampuni juga tidak mau mengampuni kita, kita tetap mengampuni. Dan saya bersyukur saat saya mempersiapkan renungan khotbah firman ini, saya sempat membaca kesaksian bagaimana Tuhan pulihkan seorang anak yang telah ditinggalkan oleh papanya, seorang pemabuk yang suka menyakiti hati mamanya, sehingga mamanya terpaksa harus bercerai dengan papanya, lalu kawin dengan laki-laki yang lain. Dan laki-laki ayah tiri ini juga tidak mengasihi dia, sehingga dia tumbuh sebagai anak yang penuh kepahitan, penuh dengan pemberontakan, tapi diberikan talenta, bisa bermain basket sangat bagus di Amerika, di Texas, sehingga saat akan masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi, dan juga saat bertanding dia juga bisa menghasilkan skor yang bagus sehingga masuk ke dalam berita koran yang terkenal, dan akhirnya papanya bisa menelpon dia setelah 20 tahun berpisah. Dan luar biasa, setelah papanya ketemu dia, papanya sudah bertobat, menikah dengan istri yang baru yang hidup dalam Tuhan, tidak mabuk-mabukan lagi. Dan bapaknya penuh semangat injili dia untuk ikut Tuhan Yesus. Dia belum siap menerima Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia sudah senang, papanya sudah tidak mabuk-mabuk lagi. Dia masih hidup di dalam keduniawian sampai dia mengenal teman kuliah di kedokteran, memimpin dia ikut Tuhan, walaupun belum bisa menyangkal diri, belum bisa memikul salib, tapi sudah mau ikut-ikutan Tuhan Yesus, sehingga mereka menikah dan bisa memiliki 4 anak. Di luar dugaan, 2 dari anaknya terlibat narkoba, sehingga dia harus berdoa seperti papanya dulu berdoa 20 tahun sampai dia bertobat. Akhirnya kedua anaknya ini juga bisa bertobat dari narkoba, dari mabuk-mabukan. Inilah cara Tuhan
yang bisa memulihkan hubungan anak dan orang tua di akhir zaman ini. Tuhan juga memulihkan rumah tangga daripada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang ada di Zoom Grace Ministry ini maupun di gereja kita masing-masing, agar kita meluaskan terus Roh Kudus bekerja seperti yang Tuhan sampaikan kepada satu orang yang Ibu Ong Ling Ling doakan. Satu tetes minyak kasih Tuhan akan memulihkan semua orang yang saling menyakiti dalam rumah tangga seorang ibu yang tadi didoakan. Bahkan kita juga yang berulang kali mendengar pesan Tuhan bagi yang sakit. Ada tetesan darah Yesus yang dari salibnya, yang ke kepala kita, sampai ke kaki kita, khususnya pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wilson, yang bisa diperpanjang umurnya sampai hari ini. Itu karena tetesan kasih darah Yesus dari Kalvari, yang masuk ke kepalanya sampai ke kakinya, sehingga bisa dia sehat walafiat panjang umur saat ini. Dan kita yakin dan percaya tetesan kasih darah Yesus juga mengalir pada hambanya Ibu Ong Ling Ling ke bagian-bagian bekas cederanya, sehingga bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, melayani onsite di mana saja. Jadi kita sangat bersukacita dan bersyukur bahwa apa yang kita alami saat ini lebih daripada yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman Yohanes Pembaptis dulu. Kita sudah dilengkapi dengan karunia-karunia roh, dengan selengkap senjata Allah, dengan buah roh. Hanya kalau kita tidak luaskan Roh Kudus bekerja, maka tetesan kasih minyak Yesus itu tidak mengalir, maka tidak terjadi pemulihan dalam rumah tangga kita. Jadi saat kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, meluaskan Roh Kudus bekerja, tetesan minyak kasih Tuhan, tetesan darahnya itu terus mengalir, memulihkan, sehingga Tuhan berikan organ-organ tubuh yang baru dari sorga. Tuhan berikan harta karun dari sorga. Bahkan tadi juga Tuhan berikan janji akan memberikan harta duniawi, insentif yang di luar dugaan. Karena kita mau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Termasuk juga yang dipercayakan pada seorang hambanya yang sempat mendoakan Ibu Ong Ling Ling bersama saya waktu WA call, tepat pada hari Idul Adha, datang seorang ibu tetangga orang Aceh, datang ingin minta didoakan secara Kristen. Karena dia merasa dengan doa-doanya sudah tidak terkabulkan. Dia sudah marah dengan doa-doanya itu. Dia ingin didoakan secara Kristen. Lalu dia cerita masalahnya. Anak saya sudah koas, sudah dokter muda di Aceh, tapi tidak mau lanjutkan kuliah kedokteran, mau jual puding. Dan anak yang kedua, laki-laki, sudah ikut komplotan jaringan narkoba sehingga sudah ditangkap polisi dan sudah ditelepon bahwa kalau dia menyediakan uang 30-an juta maka anaknya bisa bebas. Lalu dia jawab pada polisi itu, Pak, dihukum berat aja, sampai mati pun jangan kabari saya lagi. Lalu dia tutup telepon dan dia datang kepada hamba Tuhan tetangganya pada hari Idul Adha. Lalu hamba Tuhan ini berdoa supaya Bapak jadilah yang Bapak kehendaki. Tidak banyak doanya selesai karena dia sudah dapat petunjuk Tuhan bahwa anak itu akan dilepaskan oleh polisi. Tiba-tiba ibu orang Aceh ini tanya, loh ibu kok doanya kok pendek sekali? Iya kami doa tidak panjang-panjang. Wah kalau kami harus berapa rakaat dulu baru selesai doanya. Tidak ibu, ibu tunggu saja. Sebentar lagi anak ibu akan dilepaskan oleh polisi. Tiba-tiba anaknya telepon dengan HP yang lain, Bu, polisi suruh saya melarikan diri. Ibu kirim uang untuk saya beli tiket, saya berangkat ke Jakarta.
Biasanya kalau sudah dibayar baru bisa lolos, dilepaskan oleh polisi. Ini polisi juga tidak mau tahan, tidak ada uang juga. Bahkan kalau mati juga tidak mau dikabari ke orang tuanya. Jadi mungkin polisi ini digerakkan Tuhan daripada nahan orang ini tidak bisa dapat uang tebusan, lebih baik suruh pergi saja. Tapi ini suatu mujizat Tuhan supaya ibu ini tahu bahwa doa orang Kristen tidak usah panjang lebar, hanya mohon kehendak Bapa saja yang jadi, maka terjadi anaknya bisa dilepaskan polisi tanpa 1 rupiah pun. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, supaya kita senantiasa siap sedia. Siapa saja yang akan datang meminta untuk didoakan, walaupun tidak seiman, kita mohon kehendak Bapa yang jadi. Tuhan sendirilah yang akan berbicara, memberitahukan bagaimana caranya Ia menolong. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita supaya Tuhan pakai kita mempersiapkan umat yang layak baginya, bagaimana Roh Kudus akan bekerja kalau kita tidak siap dipakai oleh Tuhan. Seandainya hamba Tuhan itu bilang, oh ibu, saya tidak mau doakan ibu. Ibu tidak seiman, ibu tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tentu tidak terjadi mujizat. Tapi dia tidak undang ibu ini terima Yesus. Dia hanya berdoa supaya Bapak Yesus jadilah apa yang kau kehendaki. Jadi Tuhan mau supaya kita senantiasa tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tidak menganggap diri kita bijak, karena Tuhan mau memakai kita. Ada banyak orang yang belum siap untuk menjadi umat yang layak baginya, tetapi ketika kita memberi diri kita saat memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka Dia akan meneteskan minyak kasih-Nya, darah kasih-Nya di dalam doa permohonan ucapan syukur kita, sehingga Dia yang ditinggikan di dalam diri kita, Dia yang akan menarik banyak orang datang kepadanya yang ada di dalam diri kita. Karena kalau Yesus tidak kita tinggikan, maka jangan salahkan kalau belum ada orang yang Yesus datang tarik kepadanya di dalam diri kita. Jadi kalau belum banyak orang bertobat, maka kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah meninggikan Yesus sehingga Dia bisa menarik orang-orang datang padanya, seperti tetangga orang Aceh itu datang pada Yesus yang ada dalam hamba Tuhan yang mendoakan dia sehingga anaknya bisa dilepas polisi tanpa 1 rupiah pun. Jadi sekarang kita jangan mempersalahkan orang-orang yang belum ditarik Tuhan Yesus. Persalahkan diri kita yang belum meninggikan Yesus, yang belum memuliakan Dia, sehingga Dia belum mendapat kesempatan untuk menarik orang-orang datang kepadanya melalui kita meninggikan Dia dalam puji-pujian penyembahan dalam Zoom Grace Ministry ini maupun di gereja kita masing-masing. Amin. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu telah datang melaksanakan kehendak-Mu pada Nabi Maliaki sampai kepada Yohanes Pembaptis, sehingga dia telah membuat banyak orang Israel kembali kepadamu, walaupun Kapernaum, Korasim dan Betseda belum bertobat saat itu, tapi akhirnya Roh Kudus terus bekerja melalui para rasul, melalui Rasul Paulus, sehingga dari Betseda, Korasim dan Kapernaum juga menyusul bertobat. Dan teguhkan pemberitaan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan saat ini dengan tanda-tanda mujizat penyataan kekuasaan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan yang ajaib daripadamu. Dan pengurapan-Mu Tuhan terus mengajar kami meninggikan Tuhan Yesus yang ada di dalam kami, dalam puji-pujian penyembahan kami, sehingga Tuhan Yesus yang ada di dalam kami menarik semua orang
datang kepadanya, sehingga mereka juga menjadi umat yang layak bagimu, yang siap menantikan kedatangan Bapa Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur atas pengurapan-Mu yang telah mengajar kami kebenaran firman-Mu, pengajaran dan kesaksian, sehingga kami menanam dan menyiramnya. Bapa menumbuhkan 100 kali lipat, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang membawa mujizat, sehingga orang-orang melihat mujizat cepat bertobat juga. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Bong Nengling. Saya kembalikan, cepat sembuh. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habendun atas penyampaian firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada. Ya, bisa berdoa untuk doa berkat juga ya. Saya mengundang Ibu Gembala Feben yang berdoa buat firman. Puji Tuhan, kita doa sehati menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita naikkan syukur kepada Tuhan bersemua kebaikan dan kemurahan-Nya. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Firman yang kami dengar adalah firman yang hidup dan berkuasa. Biarlah itu yang senantiasa berdaulat atas kami, Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Firman-Mu akan menuntun kami, memegang hidup kami, supaya kami tetap selalu ada di dalam kuasa-Mu. Tuhan, Engkau memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang kami dengar, biar itu boleh kami simpan dalam hati. Dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami boleh memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Hidup kami harus menjadi berkat. Hidup kami memberikan warna yang indah. Memberikan bau harum di tengah-tengah di mana kami berada. Supaya kami bersaksi. Kami menceritakan kebaikan Tuhan. Boleh menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami yang mendengarkan malam hari ini firman-Mu. Biar itu kami boleh, oh Tuhan, terus belajar. Kami diberkati Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tambahkan kami hikmat akal budi. Pengurapan dari tempat maha tinggi. Demikian juga untuk hamba-Mu Bapak Dr. Habel Dun yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dalam pelayanannya, berkati keluarganya, berkati setiap pribadi anak-anak Tuhan yang dilayani, sehingga pelayanannya dapat menolong orang lain, dapat memberkati dan jadi berkat untuk kami semua. Tuhan, Engkau memberkati. Oh Tuhan, yang mana Tuhan berikan profesi sebagai seorang dokter, Tuhan urapi untuk memberikan pengobatan kepada para pasien dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati juga umur panjang, supaya terus boleh melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani kami semuanya. Dalam bentuk pelayanan rohani dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Cik Lingling dengan kesehatannya semakin pulih. Oh haleluya, semakin sembuh, sempurna seperti sedia kala.
sehingga hamba-Mu bisa bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan dengan keadaan sehat dan terpelihara dengan baik. Oh Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan, kasih hamba-Mu ini hikmat, akal budi, kasih kekuatan, kemampuan, oh Tuhan, untuk menanggung semua tekanan dalam hidup ini, untuk melayani Tuhan, harus pikul salib dan menyangkal diri untuk Tuhan, demi pelayanan pekerjaan Tuhan di mana Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan memberikan ekstra kekuatan, kesehatan, perlindungan. Oh Tuhan, kami doakan, lindungi Tuhan dari segala bencana bahaya, jauhkan dari segala orang-orang jahat yang dengki iri hati. Oh Tuhan, kecemburuan yang tidak jelas, kami serahkan semua kepada Tuhan. Engkau menjadi penolong bagi hamba-Mu. Tuhan menjadi pembela bagi hamba-Mu. Berkati Tuhan anak cucu mantunya. Berkati pelayanannya. Berkati juga, oh Tuhan, baik pelayanan onset. Oh Tuhan, haleluya, pelayanan, haleluya Zoom, pelayanan di daerah Surabaya dan sekitarnya. Bahkan Tuhan segera pulihkan, bisa menjangkau keluar kota. Tuhan tolong, kami percaya kalau pelayanan ini Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, Tuhan akan melengkapi dengan kasih karunia-Mu, dengan kuasa ilahi-Mu. Tuhan, haleluya, sehingga hamba-Mu dimampukan, dikuatkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, Engkau tahu kebutuhan hamba-Mu, baik untuk rencana, oh Tuhan, tempat untuk haleluya panti asuhan. Juga kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan untuk, oh haleluya, wifi-nya Tuhan yang harus, oh haleluya, setiap 1 tahun sekali pada bulan Juni. Tuhan sediakan, baik untuk kontrak, untuk menara doa. Tuhan juga sediakan semuanya. Jangan dipermalukan, tetapi kami percaya karena kami melayani Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang patut dimuliakan dan ditinggikan. Engkau akan menyediakan segala sesuatunya demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, Bapak Stephen Moses, Tuhan pakai sesuai dengan karunia Tuhan berikan kepadanya. Tuhan memberkati penggembalaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan keluarganya. Tuhan, kami serahkan Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, dengan kesehatannya terus semakin sehat. Hamba-Mu tetap boleh melayani Tuhan, semakin setia bersama Ibu Herawati. Tuhan, Engkau mau tolong keluarga mereka. Tuhan, berkati jemaat yang dilayani. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Kris Rumampau. Tuhan, pelayanan pengembalaan dimanapun, Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan pengurapan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Dorcas. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ros. Tuhan, kami serahkan yang lain-lainnya. Tuhan menjangkau satu persatu. Tuhan juga memberkati ya Tuhan Kohos. Oh Tuhan, haleluya, baik Julius, Stasia, juga kami doakan pelayanan pergumulan mereka, apapun yang mereka persembahkan kepada Tuhan, biar itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua mereka, berkati oh saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, berkati profesi dan pekerjaannya. Oh Tuhan, oh haleluya, pergumulannya. Tuhan, Engkau buka jalan untuk masa depannya. Demikian juga kami berdoa, oh Tuhan, untuk Sylvia bersama suami, yaitu hamba-Mu David, bersama, oh Tuhan, pelayanannya, Tuhan pakai semakin bertambah hikmat, akal budi, penyerahan diri. Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi pembela dan penolong dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Pekerjaannya terus ada dalam campur tangan Tuhan. Orang tua yang mereka, oh Tuhan, haleluya, bersama dengan mereka, diberkati Tuhan, sehingga keluarga hamba-Mu tidak kurang satu pun yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk jemaat Zoom yang tetap setia sampai hari ini. Biarlah Tuhan izinkan makin setia dan berbuah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apapun Tuhan, buah pertobatan dalam kehidupan rohani jasmani, terus oh haleluya, makin dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah usia lanjut. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kesehatan. Baik anak-anak Tuhan yang sedang bekerja usaha,
Oh Tuhan, berkati karirnya, berkati prestasinya, berkati bisnisnya, berkati semua pergumulan dan perjuangannya. Tuhan peduli, Tuhan berkati kesehatan masing-masing. Yang sakit sembuh, yang susah pun terhibur. Yang lemah dikuatkan, yang mendapatkan kesulitan, tantangan, beban berat, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kelegaan. Kami percaya sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kami andalkan Tuhan saja. Oh, karena kami percaya pertolongan kami datang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, ibadat dan pelayanan hamba-Mu akan dilanjutkan sampai selesai pada malam nanti. Biarlah Tuhan memberikan ekstra kekuatan kesehatan hamba-Mu untuk melangsungkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat ilahi surgawi, berkat-berkat yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Tuhan sediakan semuanya, yaitu damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, ada pengharapan baru, ada kemenangan, ada keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Bagi kami yang percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan akan mendapatkan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Amin, Cik Ling. Sama-sama ya, Cik. Segera bangkit, sembuh, sehat. Kami tunggu pelayanan ke Nganjuk. Oke, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat pesan Tuhan bisa disampaikan kalau ada. Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, silakan. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan ya, setiap hari itu kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita itu harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena itu ibadah yang sejati. Itu dengan cara kita harus membaca firman Tuhan ya. Konsisten aja. Tuhan itu senang ya. Mungkin kita membaca satu pasal satu hari boleh. Asal itu konsisten kita lakukan selama 21 hari itu akan menjadi gaya hidup kita itu. Terus kita harus memuji dan menyembah Tuhan ya dengan ketaatan ya. Memang kita semua masih manusia berdosa, tetapi kita minta Roh Kudus yang mampukan kita ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup kudus. Kita minta Roh Kudus yang menguduskan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Dan juga
habis membaca firman ya, Tuhan itu kita harus memperkatakan ya firman Tuhan supaya telinga kita itu bisa mendengar ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi nanti kalau kita memperkatakan deklarasi itu yang terjadi dulu di alam roh, baru membalikan keadaan dan terjadi di alam nyata kita. Jadi mulut kita itu punya kuasa, kita harus selalu menjaga mulut kita, lidah kita ya, menjaga hati kita itu yang Tuhan suruh kita ya. Juga yang ketiga ya, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tiap mau tidur ya, kita harus periksa koreksi diri kita ya. Apakah hari ini ada dosa, segera kita bereskan itu. Yang keempat, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia ya. Tuhan itu perhitungkan apa yang kita selama di dunia kita lakukan ya. Karena kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan aja. Dan juga kita itu harus ya selalu berbuat kasih kepada sesama kita. Yang pertama, kita itu harus kasih kepada Tuhan ya. Yang kedua, kasih kepada sesama, itulah salib ya. Kasih kepada Tuhan dulu. Jadi kedua itu kasih kepada sesama. Itu dengan sendirinya, asalkan hubungan kita dengan Tuhan itu sudah beres, pasti hubungan kita dengan sesama itu pasti beres ya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan janganlah kita itu hidupnya menjadi serupa dengan dunia ini ya. Kalau dunia ini mengajari berbohong itu demi kebaikan boleh, tetapi firman Tuhan mengajarkan kalau iya harus berkata iya. Jadi kita harus berkata iya di atas segala ya. Kalau tidak, berkata tidak ya. Karena di luar itu dari si jahat itu. Dan terima kasih maksudnya dari firman ini ya. Yang diajarkan oleh Aining selama ini. Terima kasih, itulah yang membuat saya dewasa rohani ya. Dan juga terima kasih Tuhan karena saya tahu saya hidup nggak terasa ya, ini sudah bulan Juli tanggal 5. Itu semua karena Tuhan. Karena kalau kita nggak dipercepat waktunya, orang benar itu nggak akan hidup ya. Tetapi karena kasih Tuhan aja orang benar menjadi benar. Di Wahyu dikatakan kan orang benar semakin dibenarkan oleh Allah. Wahyu 21 ayat Wahyu 22 ayat 11. Orang yang cemar terus berbuat cemar ya. Orang yang berdosa itu jahat, berbuat jahat terus ya, tambah jahat ya. Itulah firman Tuhan karena kita hidup ini di ujungnya akhir zaman, dan juga kita adalah generasi yang terakhir ya. Jadi Tuhan itu nggak tanya ya berapa kekayaanmu, tetapi Tuhan tanya ya berapa jiwa yang diselamatkan itu. Jadi kita itu harus memberi buah yang Tuhan senangi ya. Kita harus hidup di dunia ini, harus hidup berbuah roh. Buah roh itu satu, tetapi 9 rasa itu harus ada